يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Setelah sekian pertemuan kita tidak berjumpa karena adanya uzur safar, yang semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kembalinya kita untuk melanjutkan kajian kitab ini menjadi pengembalian yang baik, berkah dan juga bermanfaat. Di sini ikhwah sekalian kita mulai dari perkataan Imam At-Tahawi tentang Al-Quran adalah kalam Allah. Imam At-Tahawi berkata, wa innal Qur'ana kalamullahi minhu bada bila kaifiyatin qawla. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berseberangan dengan akidah aliran-aliran menyimpang, yakni bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah ucapan Allah. Minhu bada, dari Allah lah Al-Quran ini muncul, yaitu datang dari Allah Azza wa Jalla. Ada dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari selainnya. Bila kaifiyatin qawla, berupa perkataan tanpa kita mereka-reka atau membayangkan bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Karena laisa kamitslihi syai', Allah Subhanahu wa taala tidak seperti selainnya, tidak seperti makhluknya. Kalau misalnya kita membayangkan manusia bicara, maka terbayang, dan seperti itulah manusia bicara. Karena apa? Karena kita setiap hari menyaksikan manusia berbicara, dan termasuk diri kita. Namun kalau misalnya Allah Azza wa Jalla berbicara, maka kita tidak bisa menggambarkan di benak, apalagi menyimpulkan bagaimana caranya Allah Ta'ala berbicara. Karena itu gaib, dan juga menjaga prinsip akidah kita bahwasanya sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Dikatakan oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam syarahnya, hadhihi qa'idatun syarifatun wa aslun kabirun min usuluddin. Ini adalah kaidah yang mulia, bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran dari Allah, itu adalah ucapan Allah Azza wa Jalla tanpa kita menerawang atau mendeskripsikan
bagaimana caranya Allah bercakap atau berkata. Ini adalah suatu aslun kabirun min usuluddin, salah satu pondasi yang besar dari pondasi-pondasi agama. Dhalla fihi tawaifu katsiratun minan nas, banyak golongan-golongan manusia yang menyimpang dalam urusan kalam Allah, dalam urusan Al-Quran. Wa hadha alladhi hakahu at-Tahawi huwa al-haqqu alladhi dallat alayhi al-adillah min al-kitab wa sunnati liman tadabbarahuma. Yang disebutkan oleh Imam Tahawi dari akidah tentang Al-Quran ini, itu adalah kebenaran yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah bagi siapapun yang mentadabburi keduanya. Wa syahidat bihil fitratus salimatu allati lam tughayyar bisyubuhati wasyukuki wal ara'il batilah. Dan ini sesuai dengan fitrah yang selamat, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, itu dari Allah, tidak kita gambarkan bagaimana caranya Allah berbicara. Ini sesuai dengan fitrah yang selamat, yang belum berubah. Fitrah tersebut belum diubah-ubah dengan adanya syubhat, sesuatu yang samar, belum diubah-ubah dengan adanya syukuk, yaitu keraguan-keraguan atau ara' batilah, atau pandangan-pandangan yang batil. Dan ajaibnya Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi menyebutkan, beliau rahimahullah menyebutkan iftiraknya manusia, yaitu berpecah belahnya manusia menjadi beberapa golongan dalam mempertimbangkan tentang Al-Quran dan kalam Allah ini. Sampai kata beliau, wa qad iftaraqa an-nasu fi mas'alatil kalami ala tis'ati aqwal. Orang-orang terbagi dalam urusan al-kalam, terbagi menjadi 9 pandangan, 9 madhab, 9 pendapat. Ya, kita enggak mentafsil atau merinci satu persatu dari 9 pendapat tersebut karena akan panjang sekali. Ya, ada pandangan filosof bagaimana beda, pandangan Mu'tazilah ada lagi, kemudian pandangan Kullabiyah namanya, dan juga Asy'ariyah ada lagi, kemudian pandangan satu golongan lagi dari Ahlul Kalam beda lagi, ada lagi pandangan lainnya dari Karramiyah, ada lagi pandangan dari kalangan Asy'ariyah tapi versi Ar-Razi, dan ada pandangan Maturidiyah ada lagi, kemudian pandangan dari Abul Ma'ali Juwaini ada lagi, dan ada pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak, mereka berbeda-beda. Ya, dan enggak bisa disatukan semua pendapat ini menjadi satu kalimat, tidak bisa, berbeda. Maka disatukanlah di sini ke pendapat yang sahih dan yang hak sesuai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, Al-Quran itu dari Allah, dan kita tidak boleh membayangkan bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Dan ini pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, bahwasanya Allah Ta'ala lam yazal mutakalliman idza syaa wa mata syaa wa kaifa syaa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu tersifati dengan mampu berbicara, selalu tersifati dengan mampu berbicara, mampu berkata. Allah mutakallim, yaitu bisa berbicara, berkata, tidak bisu, tidak buta, tidak tuli. Allah Subhanahu wa taala berbicara. Tapi idza syaa, kalau Allah taala berkehendak, Allah berbicara. Wa mata syaa, kapanpun Allah berkehendak berbicara, Allah berbicara. Wa kaifa syaa, bagaimanapun caranya Allah taala berbicara, Allah taala bisa berbicara, memiliki sifat itu. Dan dikatakan oleh para Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Al-Quran adalah di antara kalam Allah. Al-Quran kalam Allah, dan seluruh kitab samawi, kitab-kitab Allah itu adalah kalam Allah, termasuk Taurat, Jibril, Injil, Taurat, Zabur, Injil,
Semua itu pada asalnya kalam Allah. Namun kemudian setelah Taurat dan Injil termaktub di kitab-kitab, diajarkan, ditalqin ke orang-orang di zamannya dahulu, namun ada sepeninggal para nabi mereka, yaitu orang-orang yang mendaku sebagai ulama Bani Israel. Justru mereka menyimpangkan dan menyelewengkan kitab-kitab samawi tersebut untuk kepentingan kantong duniawi mereka. Akhirnya terjadi tahrif, perubahan lafal-lafal apalagi makna di kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran. Dan pada asalnya kitab-kitab tersebut adalah kalam Allah. Makanya kata Allah, yuharrifuna al-kalima amma mawadhi'i. Mereka telah menyelewengkan kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Jadi diubah-ubah. Mereka mengubah-ubahnya. Adapun Al-Quran maka tidak ada perubahan. Dan jika ada yang ingin merubahnya, sungguh Allah menjaganya. Kata Allah Azza wa Jalla, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan sungguh kami menjaganya. Taib, yang Allah Ta'ala jaga terhadap Al-Quran kita ini dari segi apa? Apakah dari segi huruf atau dari segi makna? Maksudnya dari segi lafal atau dari segi makna? Maka maksudnya di sini adalah dijaga dari segi lafal. Artinya tidak ada percetakan yang mampu atau lolos atau berhasil untuk menipu kaum muslimin dengan mengubah-ubah huruf atau harokatnya. Enggak bakal mampu. Adapun secara makna, tafsiran, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga pikiran-pikiran manusia mengenainya, melainkan banyak terjadi penyelewengan tafsiran terhadap Al-Quran. Walaupun lafalnya tidak bisa diselewengkan, lafalnya akan tetap begitu, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Belakangan kan sepekan lalu atau 2 pekan lalu tersiar di grup-grup WhatsApp ada cetakan dari salah satu cetakan negeri, ya, itu di surat Al-Kahf. Ya, di surat Al-Kahf itu kan ada kalimat wa inna laja'iluna, ya, ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan di sini di surat Al-Kahf ayat berapa itu? Ayat 8. Ayat 8. Ya kan, ayat 8. Di sini kan ayatnya wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Apa maknanya itu? Dan sesungguhnya kami ja'iluna, menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Lafal aslinya di Al-Quran wa inna laja'iluna, laja'iluna pakai ain. Namun di foto tersebut termaktub apa di Al-Quran tersebut? Wa inna lajahiluna pakai ha. Ain dengan ha. Dan kalau pakai ain dengan ha, sepertinya enggak terlalu dekat. Seperti seolah-olah ada kesengajaan. Siapa yang di sini kan wa inna laja'iluna, kan artinya kami, yaitu Allah Ta'ala benar-benar akan menjadikan, gitu kan. Tapi kalau wa inna lajahiluna pakai ha, berarti artinya kami benar-benar bodoh. Jauh banget maknanya. Satu huruf saja, ain dengan tiha, ja'ilun jadi jahilun. Namun ya tentu sudah direport, ya. Itu terjadi sekitar sepekan lalu atau 2 pekan lalu, saya lupa. Ya. Dan ketahuan, ya begitulah Islam, begitu Allah Azza wa Jalla menjaga Al-Quran dari penyelewengan lafal. Ya, baik. Kemudian kata Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa anzalahu ala rasulihi wahya
Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an terhadap Rasulnya sebagai wahyu. Sebagai wahyu. Jadi Al-Qur'an ini sebagai wahyu. Nah, jadi tadi Al-Qur'an itu datang dari Allah, tampak dari Allah Azza wa Jalla, dan tidak diketahui oleh manusia biasa, oleh manusia pada umumnya bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Tapi wajib kita untuk menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Allah taala turunkan kemudian Al-Qur'an tersebut kepada Rasulnya sebagai wahyu. Wahyu itu apa? Wahyu itu adalah isyarat yang khafiyah, yaitu isyarat yang lembut, tersembunyi. Ya, itu secara bahasa. Dan Al-Qur'an itu wahyu. Juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga adalah wahyu. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Rasulullah SAW berbicara sesuai hawa nafsunya, dari hawa nafsu, tidak. Rasulullah tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi perkataan-perkataan Nabi SAW itu wahyu. Dan doa-doa yang Nabi SAW ucapkan itu juga wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dan penyetujuan Rasulullah SAW terhadap perbuatan sahabat dan lain-lainnya itu semua juga wahyu. Jadi perkataan Nabi SAW wahyu. Maka menghafal perkataan Nabi SAW, menghafal hadis itu sama dengan menghafal wahyu. Hanya saja berbeda dengan Al-Quran. Ya, Al-Quran wahyu, kemudian hadis Nabi juga wahyu. Namun ada perbedaan Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Kalau Al-Quran, maka kalam Al-Quran, kalamnya ini dinisbatkan kepada Allah. Adapun hadis Nabi SAW, perkataan ini dinisbatkan kepada Nabi SAW. Itu pertama. Yang kedua, Al-Quran ada sisi ta'abbud dan pahala khusus untuk membaca setiap dari hurufnya. Setiap satu huruf maka mendapatkan 10 kebaikan. Itu pahala normalnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha kuasa dan Maha pemurah untuk membagi-bagi pahala dalam membaca Al-Quran. Adapun perkataan Nabi SAW, maka membacanya secara huruf tidak ada kekhususan ganjaran pahala dalam setiap hurufnya. Itu untuk hadis Nabi SAW. Maka seandainya seseorang di antara kita menghafalkan doa yang terwiridkan dari Nabi SAW, misalnya dia bilang, "Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain." Ini perkataan Nabi SAW, ini bersandar dari wahyu. Nilainya nilai wahyu ini. Tetapi tidak melazimkan setiap huruf Ya Hayyu Ya Qayyum 10 pahala, tidak. Karena ini bukan Al-Quran. Pun begitu dengan hadis qudsi. Hadis qudsi, perkataan ini dinisbatkan kepada Rasulullah atau kepada Allah Azza wa Jalla, tapi tidak sebagai Al-Quran. Dan tidak ternilai di setiap hurufnya 10 kebaikan atau pahala. Maka ini beda-bedanya jemaah sekalian rahimakumullah. Maka Allah turunkan kepada Rasulnya sebagai wahyu, itu Al-Quran. Wa saddaqahul mu'minuna ala dzalika haqqan. Dan orang-orang beriman mempercayai, membenarkan semua ini, yaitu Al-Quran, sebagai hak, sebagai kebenaran. Jadi Al-Quran itu wajib untuk kita tasdiq, percayai segala isinya, dari kabar-kabar baik masa lampau maupun masa depan, dari kaedah-kaedah tentang kehidupan. Wajib atas kita untuk mentasdiq, yaitu mempercayainya.
Dan tidak mempercayainya sama dengan menjerumuskan diri kepada kekufuran. Suatu kekufuran diantaranya menganggap, misal sebagian orang liberal, sebagian orang sebagian filosof mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu hanyalah suatu image, hanya suatu ungkapan, hanya suatu khayal yang tujuannya hanyalah untuk menertibkan kehidupan manusia supaya berbuat baik dan tidak berbuat buruk, itu aja. Ini banyak filosof ngomong seperti itu. Maka kalau ada filosof Islam ngomong seperti itu sama dengan dia nggak percaya bahwa neraka dan surga itu ada. Maka dia keluar dari Islam. Ya, taib. Ana penasaran, ada misalnya pernah dengar sesuatu, ada dai di sini, ada salah satu dai yang mungkin antum tercengang ya, yang mengatakan bahwasanya Allah cannot do 1000 things. Pernah dengar? Dai ini mengatakan Allah can't do 1000 things. Ada 1000 hal yang Allah Ta'ala tidak mampu lakukan. Pernah dengar gak ya? Gak usah dicari siapa dulu. Menurut antum gimana perkataan ini? Kekufuran atau bukan? Dan ini sudah lama sebenarnya, tapi belum ada peralatan dari dai ini. Ya, ada 1000 entah, jangan 1000, dia bilang ada 100 aja lah misalnya. Ya, bilang yang Allah tidak bisa lakukan ini. Dari populer sekali sedunia. Ya. Taib. Ketika antum dihamparkan perkataan semisal ini dari siapapun dai, terlepas siapapun nama dainya, bahkan orang tua kita misalnya mengatakannya, sementara antum tahu bahwasanya Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir, berulang-ulang dalam Al-Quran Allah Ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Oke. Kemudian dai ini bilang, I can show you 1000 things that Allah can't do. I can show you that. Antum terus bilang apa? Show me? Show me, apa ini show me? Sementara antum tahu bahwasanya Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Dan itu berulang-ulang dalam Al-Quran. Lantas bagaimana ini akidah kita berkata bagaimana sekarang? Lalu dai ini menyebutkan bahwasanya Allah tidak bisa begini. Iya, ternyata pikir iya juga sih Allah tidak bisa melakukan hal-hal ini dan. Tapi cukuplah dengan statement ini sebelum dai ini melanjutkan poin-poin yang dia maksud. Cukuplah dari awal dengan mengatakan aku bisa menunjukkan padamu 1000 atau berapa banyak hal yang Allah tidak bisa lakukan. Cukuplah antum memblokir dah kelas. Enggak usah ngomong kayak gitu. Karena apa? Karena kalimat-kalimat seperti ini bertabrakan dengan perkataan-perkataan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Huwa ala kulli syai'in qadir. Berkali-kali wallahu ala kulli syai'in qadir. Ala kulli syai'in qadir, ala kulli syai'in qadir. Dalam banyak surat.
Lalu kenapa harus kemudian muncul seseorang yang menyatakan, oh Allah Ta'ala ada kok yang enggak Allah Ta'ala bisa? Enggak, buat apa antum melakukan gitu? Buat apa antum ngomong kayak gitu? Ya. Ini bukan masalah Allah bisa atau tidak bisa sekarang ya. Antum sebutkan dari poin-poin itu, wahai dai internasional populer ini. Bukan bisa enggak bisa masalahnya. Masalah ini tidak sesuai dengan rububiyah Allah Azza wa Jalla dan keadilan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak perlu dibahas yang seperti ini. Jangan dibahas. Karena tidak mungkin. Maka ketika kita dihamparkan hal yang bertabrakan seperti ini, maka kemudian kita berpihak pada Allah ala kulli syai'in qadir. Karena itu ada di Al-Quran. Sementara tidak ada lafaz dalam Al-Quran bahwasanya ada beberapa hal yang Allah tidak mampu. Enggak boleh, udah enggak mengatakan itu enggak boleh. Ini jemaah sekalian rahimakumullah. Makin kemari orang itu makin membuat-buat. Manusia itu makin melakukan eksperimen, membuat-buat, memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada sebelumnya. Tidak ada perbincangan itu sebelumnya. Melakukan hal-hal yang baru dan inovasi baru, akhirnya ribet sendiri akhirnya. Dan akhirnya kalimatnya bertentangan dengan Al-Quran. Maka hendaklah jemaah sekalian rahimakumullah, kita itu dalam belajar dan berdakwah ikuti saja dulu apa yang ada dari para ulama salaf. Tidak usah make new things yang hal tersebut dengan kalimat-kalimat ambigu atau bersayap atau kalimat-kalimat yang menjurus kepada kekufuran, membuat syubhat di benak orang-orang. Ya. Maka kita lebih percaya Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Syukran. Maha kuasa atas segala sesuatu. Dan di sini beliau dipermasalahkan oleh banyak ulama memang jadinya gara-gara hal ini yang memang secara logik bisa membantah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang non-muslim sampai mereka tak berkutik kemudian masuk Islam. Alhamdulillah, ini taufik dari Allah. Tetapi manusia memang begitulah manusia. Kadang-kadang sudah betul-betul tinggi prestasinya, Allah Ta'ala berikan fitnah, yaitu berupa kesalahan yang bisa jadi fatal sekali. Perlu diketahui juga jemaah sekalian bahwasanya kenyataan banyak memasukkan seseorang atau memasukkan orang muslim ke Islam itu tidak melazimkan perfection dan kesempurnaan ajaran yang dia tuturkan. Sejarah sudah mencatat itu. Contoh, ada ulama dahulu namanya Abu Bakar Al-Baqillani. Abu Bakar Al-Baqillani. Kira-kira di abad 4 Hijriah, tahun 300-an. Abu Bakar Al-Baqillani ini merupakan ashab yang terdekat Abul Hasan Al-Asy'ari. Madhabnya mengikuti kental dengan mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari. Asy'ari kedua, ya. Jadi madhab Asy'ariyah digagas oleh Abu Hasan Al-Asy'ari sebelum taubatnya, kemudian diteruskan oleh Abu Bakar Al-Baqillani. Abu Bakar Al-Baqillani memang sangat berusaha logik dan memang sangat pintar dengan dan seorang mutakallim ahli kalam. Memang dihikayatkan di zaman beliau rahimahullah itu banyak orang-orang Nasrani yang masuk Islam melalui tangan beliau. Karena orang-orang Nasrani yang masuk Nasrani ketika itu dia ajak atau didakwahi dengan cara apa? Argumentasi, logika. Dan ternyata Abu Bakar Al-Baqillani seringkali menang dan mengalahkan mereka sehingga mereka kemudian tunduk dan masuk Islam. Tetapi kalau misalnya ditinjau dengan standar manhaj salaf dalam berakidah, Abu Bakar Al-Baqillani merupakan salah satu orang yang bermasalah dalam masalah akidah. Bukan hanya tidak sempurna, tetapi bermasalah akidahnya dalam berakidah Islam berkaitan dengan kalam Allah dan hal-hal lain dalam poin-poin akidah. Dan itu dikritisi oleh banyak ulama setelahnya sampai sekarang. Jadi ada kalanya seorang ulama
sangat perkasa dan hebat dalam memperuntukkan logika Nasrani, hermeneutika atau logika filsafat misalnya, berhasil. Tetapi ketika itu kebaikan untuknya, tetapi ketika kita periksa lagi akidahnya beliau-beliau ini, ternyata itu pun masih banyak kekurangan. Itu bisa terjadi. Ya, sebagaimana tadi, memasukkan mungkin ribuan dari orang-orang Nasrani, mungkin Yahudi dan juga Buddha, Hindu, Masya Allah, jazakallah khairan. Tapi ada beberapa konklusi yang mana ternyata itu menunjukkan bahwasanya ada masalah dengan dai ini dari segi akidah. Maka kita harus porsikan seseorang sesuai dengan makomnya. Kita katakan jazahullah khairah, kebaikan atas dia dan keberkahan, karena telah menjadi pintu gerbang Islam untuk ribuan orang dan itu tidak dimampu oleh siapapun sekarang. Tapi di sisi lain ketika ada kesalahan yang kita katakan itu salah. Enggak boleh kemudian kita katakan semuanya benar dari dia, enggak. Nah, ketika kita tahu dai ini walaupun jasanya terhadap kaum muslimin dan orang-orang itu bagus, Masya Allah, tetapi ketika bertentangan dengan ayat Al-Quran kalimatnya, maka ingat, wasaddaqahul mu'minina ala dzalika haqqan. Orang beriman wajib untuk mempercayai Al-Quran. Jadi lebih unggul Al-Quran, lebih percaya Al-Quran. Kita kan innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian kata Abu Ja'far At-Tahawi, wa ayqanu annahu kalamullah ta'ala bil haqiqah. Dan mereka meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah secara hakiki, bukan majaz. Karena bagi sebagian dari kaum muslimin ada yang menganggap bahwasanya Al-Quran itu ucapan Allah secara majaz. Adapun secara hakikah dia bukan ucapan Allah. Ada yang mengatakan seperti itu. Apa sih efeknya kalau kita katakan Al-Quran itu makhluk? Di sini ada penafian, laisa bimakhluqin ka kalamil bariyah. Al-Quran itu bukanlah makhluk sebagaimana ucapan manusia. Ucapan manusia makhluk, tapi ucapan Allah bukan makhluk. Apa sih bedanya kalau kita bilang Al-Quran itu ucapan Allah dengan kita bilang Al-Quran itu makhluk? Begini jemaah sekalian, mungkin ada yang belum tahu dahulu kala di tahun 2000-an. Dahulu ada dosen di salah satu kampus yang katanya Islami di daerah Bandung. Dosen ya, dosen liberal, biasa macam-macam ya. Tahun 2000-an awal dulu. Itu menulis tulisan, ada tulisan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lalu tulisan di kertas itu setelah dia tulis, dia taruh di lantai, kemudian dia injak-injak. Oke. Kemudian ada juga entah dosen ini atau dosen lainnya. Ini ini propaganda liberalisme ya, karena liberalisme itu mulai betul-betul pasukannya itu muncul terutama di dunia kampus itu di awal 2000-an. Ya. Di awal internet age ya. Karena di era 90-an itu manusia itu masih belum begitu melek untuk ke agama ya. Taib. Ada juga yang nulis bukan Allahu Akbar, tapi nulisnya apa? Anjinghu Akbar. Ini mungkin sebagian belum tahu. Dulu ada yang seperti itu. Kalau sekarang ada kayak gitu mungkin sudah viral sekali itu. Ini zaman-zaman sebelum apa? Sebelum ada internet. Kita itu ketika itu masih di apa namanya? Warnet. Dan itu pun kalau download 30 kilobyte kbps ya, masih sangat tertinggal ketika itu. Nah, mereka kenapa berani seperti itu? Karena pakai logika gini. Tulisan Allahu Akbar
hanya tulisan. Dia hanyalah makhluk secara substansial dan secara zat. Itu tidak ada kemuliaan tertentu, ya enggak? Sama kayak tulisan lainnya. Antum nulis misalnya Allah, tulis Allahu Akbar, sama tulisan biasa. Antum nulis anjinghu akbar, tulisan biasa. Injak dua-duanya, hanya menginjak tulisan yang berupa makhluk biasa. Paham nggak jemaah sekalian? Paham? Hanya kayak gitu. Baik. Karena apa? Ini semua hanya tulisan semata, makhluk, nggak ada masalah. Oke? Skip itu sekarang. Kalau Al-Quran kita katakan makhluk, mushaf ada mushaf. Al-Quran kita katakan makhluk, maka yang tertulis di mushaf itu sebagai makhluk sama dong derajatnya dengan yang tulisan tadi Allahu Akbar dan Allahu Akbar. Antum taruh di bawah, antum injak-injak sama dengan menginjak makhluk biasa. Faham nggak di sini coba? Maka kita katakan bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah, ucapan Allah. Dia bukan makhluk, dia sifat Allah. Apa yang termaktub dan tertulis di mushaf itu adalah kalam Allah, kita katakan gitu. Sehingga ketika Anda naruh Al-Quran di lantai, Anda sedang menaruh kalam Allah di lantai. Ketika Anda menginjak itu mushaf, maka sama dengan Anda menginjak kalam Allah, bukan menginjak makhluk, tapi menginjak, kita katakan menginjak apa? Menginjak kalam Allah, ucapan Allah. Berarti Anda sedang menghinakan kalam Allah Azza wa Jalla. Ini diantara konsekuensinya. Ya, ini diantara konsekuensinya. Maka tidak sama kalam Allah dengan kalam makhluk manusia, tidak sama. Baik, kemudian kata Abu Ja'far At-Tahawi, "Faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashar faqad kafar." Barang siapa yang mendengar Al-Quran dan kemudian dia menyangka bahwa itu adalah kalam manusia, maka dia adalah kufur. Artinya apa? Ini tahu dia Al-Quran, Al-Quran sebelum Jumatan. Ya. Misalnya kan sebelum Jumatan kadang-kadang ada yang pakai toa masjid kemudian pakai rekaman gitu. Ya, baca misalnya surat Yasin, misalnya Al-Baqarah, misalnya Alif Lam Mim misalnya. Ini yang lagi jalan di jalanan dengar, ini bukan kalam Allah ini kalamnya Muhammad ini, maka dia keluar dari Islam. Ya. Kenapa begitu? Karena dia tahu ini kalam Allah, tetapi dia kemudian menganggap ini bukan kalam Allah. Ya. Wa qad dzammahu Allah wa 'abahu wa aw'adahu bisaqar. Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang seperti ini, memperburuknya, yaitu menjelekkannya, dan menjanjikan orang yang seperti ini dengan neraka saqar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Sa'uslihi saqar." Sungguh aku akan memanggangnya di neraka saqar. Falamma aw'adallahu bisaqar liman qala in hadza illa qaulul bashar. Ini untuk orang yang mengatakan tentang Al-Qur'an, tidaklah ini melainkan hanya perkataan manusia biasa. Jadi yang ketika ada mushaf, kemudian dia menganggap ini nih semua nih, ini cuma omongan orang, bukan kalam Allah. Ini maka dia keluar dari Islam, murtadnya dengan itu. Maka orang ini, maka bagi kita alimna wa ayqanna annahu qawlu khaliqil bashar. Maka kita ini mengilmui dan meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah perkataan pencipta manusia, yaitu perkataan Allah Azza wa Jalla. Wala yusbihu qaulal bashar, dan tidak menyerupai perkataan manusia. Oleh karena itu ketika kita membaca Al-Quran, itu hendaknya kita membedakan antara cara kita baca Quran dengan bacaan selain Al-Quran. Ya, sampai-sampai ada sebagian ulama, ada beberapa ulama yang mengatakan hendaknya ketika di kajian misalnya, kan ada namanya kajian kitab.
kajian kitab. Biasa ada metode sorogan, bandongan atau lainnya. Itu biasanya santri itu akan membacakan teks kitab kepada syekhnya, kepada gurunya. Misalnya mengatakan, qala al-muallif rahimahullah, hadhihi qa'idatun syarifah wa aslun kabirun min usuliddin, dhalla fiha tawaifu katsiratun minan nas. Ini pakai nada. Ini kalimat biasa, kalimat manusia. Tapi ketika dia baca ayat, hendaklah ada nada yang berbeda. Ya, misal ana bilang di sini min ad-din wa syara' al-mu'ayyid bil barahin al-bahira min al-Qur'an wa sa'iril adillah. Ini kalam orang, manusia biasa. Wad-diya'u akmalu minan nur. Qala Allah Ta'ala. Maka beda. Huwa alladhi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Ada perbedaan kan? Sebagian ulama menganjurkan harus adanya perbedaan antara ketika dia membaca teks manusiawi dengan membaca teks ilahi. Ya, ada perbedaan nadanya misalnya, supaya tidak disamakan antara kalam orang dengan kalam Allah Azza wa Jalla. Ya, adapun kalau disamakan misalnya min ad-din wasy-syar'i wal mu'ayyid bil barahinil bahira min al-Qur'ani wa sa'iril adillah. وَالضِّيَاءُ أَكْمَلُ مِنَ النُّورِ قَالَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا. Sama semuanya. Mana yang ayat Al-Quran? Maka sebagian ulama mengatakan dibedakan, hendaknya dibedakan. Jangan disamakan nadanya, supaya terbedakan antara kalam Allah dengan kalam makhluk. Ya, karena di sini akidahnya wala yusbihu qaulal bashar. Tidak serupa dengan perkataan al-bashar. Begitu juga ketika misal kita lagi menyebutkan dalil, hendaklah jangan sampai kita itu membaca ayat atau dalil Al-Quran itu seperti ngomong sembarangan gitu. Ya, ini ya, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, wa takhadha qaumun Musa min juhlin jazalan lahu khuwar. Ini kan terbelit-belit, enggak benar ini baca Al-Quran harusnya yang benar dong gitu. Lafalnya yang benar gitu. Jangan wa takhadha qaumun Musa min enggak boleh seperti itu. Oke, para ulama mengatakan ketika Anda membaca Al-Quran, maka bacalah dengan nutq, dengan lafal, walaupun berbisik. Tidak bisa baca Al-Quran dengan gumaman, menggumam, atau dengan bacaan hati belaka. Karena itu tidak bernilai pahala satu huruf 10 pahala, enggak. Nah, ini kadang-kadang sebagian orang tua membaca Al-Quran dengan cara bergumam. Qadarullah udah jadi kebiasaan dari dulu dan enggak diralat karena didikannya mungkin kurang. Yaitu baca wa tawdaqa Musa coba. Ini gumam. Lafal-lafalnya enggak terwujud ini. Bahkan kadang lidahnya enggak bergerak, cuma suara doang. Ini bukan ngaji. Maka enggak ada pahala seperti ini. Karena kata Nabi SAW, la aqulu alif lam mim harf, walakin aqul alif harf, jelas alif bukan alif, bukan lam bukan mim bukan ya kan, dengan lafal. Ayo. Kadang-kadang gitu beberapa orang tua. Itu enggak sah sebagai baca Al-Quran, enggak sah. Berpahalanya dia mengisi waktu dengan Al-Quran, iya. Tapi lafalnya tidak menjadikannya itu pahala. Enggak ada 10 untuk satu al. Coba sekarang kau ada. Ya kini kau benar kan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Ini jelas dengan Quran. Tapi kalau antum baca apa Pak? Ngapain? Kok kayak kabut-kabut gitu rasanya? Enggak, ini bukan baca Al-Quran ini. Enggak berpahala seperti ini. Ya. Jadi membaca kalam Allah ya harus benar. Nah, sekarang kalau misalnya Bapak polisi nanya ke antum,
Coba Pak sebutkan Pancasila. Satu. Aduh. Bapak bisa bicara nggak Pak? Bisa. Coba satu. Bapak main-main ya Pak ya? Ayo. Padahal ini Pancasila, kalam manusia. Tapi kalau kalam Allah, masa kita emang sih ada nadanya. Ini lagi ngapain sebenarnya Pak? Udah gitu sambil ngeteh lagi, makan rengginang, batuk-batuk habis itu ditambah. Ini gimana? Baca Quran harus benar. Supaya itu sebagai kalam Allah. Kalau kalam manusia aja kita harus hormatin kadang-kadang, apalagi kalam Allah. Ya, apalagi kalam Allah. Coba kalau misalnya santri-santri atau murid-murid mereka ditalkin untuk baca Al-Quran dengan benar. Ayo anak-anak coba baca benarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada baca benar Bismillahirrahmanirrahim. Masa kemudian yang tua kemudian Bapak ngapain barusan? Saya ngaji kata. Lah giliran bahasa Indonesia jelas, giliran Al-Quran seperti berkabut seperti itu enggak jelas. Ini kalam Allah, maka hendaklah dirubah tuh bagi yang mungkin masih seperti itu bacanya harus dirubah. Kadang-kadang sampai khatam berapa malam khatam Ramadan. Dalam satu bulan Ramadan 5 kali khatam. Ngajinya gimana? Jadi baginya seperti ngaji itu harus yang penting nadanya aja. Padahal ngaji itu pada awalnya makhrajnya harus benar, sesuai dengan huruf-hurufnya. Adapun nada itu bonus. Ada orang nadanya nggak bisa, nada datar aja kayak gurun pasir. Ada kayak gitu. Tapi kalau lafal jelas itu berpahala. Adapun kok nadanya tapi kayak gitu nggak ada artinya, itu apa? Ya. Sekarang antum bayangkan malaikat kira-kira nyatat apa kok kayak gitu antum? Nyatat apa yang dicatat malaikat kira-kira ya? Kita aja di samping aja bingung, Bapak baca surat apa Pak? Yasin. Coba Pak ulang Pak. Yasin. Tuh bener Pak. Ya mulai lagi kan. Jadi gimana coba baca Al-Quran yang benar? Karena ini kalam Allah, wajib untuk dihormati, beda dengan kalam makhluk. Kalau kalam makhluk aja, kalau misalnya ada orang ngomong terus kita ulang tapi dengan menggumam, orang akan tersinggung. Kok kamu ngikutin ucapan saya tapi kok dengan cara seperti itu? Apa kamu ngejek? Nah, bagaimana dengan kalam Allah? Maka wajib untuk dihormati dengan membaca dengan baik, ya. Taib. Mungkin kita cukup sampai situ insyaallah untuk kalam Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan mendatang insyaallah kita akan membahas tentang masalah ru'yah, yaitu bukan ruqyah tapi ru'yah, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Kita cukup sampai sini insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuh lihat kajian kita sampai jam 1:30 lewat. Ya, saking seriusnya enggak sadar kok udah sampai jam segitu. Ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.